Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dengan materi di pembuatan proyek aplikasi dengan menggunakan Visual Basic.net. Ya, di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara membuat proyek aplikasi dan cara mendesain form serta membuat modul koneksi. Nah, untuk video tutorial kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan prosedur fungsi, prosedur fungsi di Visual Basic.net. Nah, di sini saya mau membuat suatu fungsi untuk menampilkan data dari database ke data grid view ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman di sini project yang saya sudah buat sebelumnya, yaitu form data karyawan. Di sini saya menggunakan data grid view yang nantinya kita gunakan untuk menampilkan data yang tersimpan di database. Nah, pada pembahasan video tutorial kali ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat fungsi agar database kita atau data yang ada di dalam database kita bisa terpanggil dan tampil di data grid view. Oke. Jadi langkah-langkah untuk membuat prosedur fungsi atau function di dalam Visual Basic.net, caranya yaitu silakan teman-teman masuk di editornya. Kita klik 2 kali pada formnya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ikuti ataupun lihat langkah-langkahnya. Jadi di sini saya double klik. Nah, lalu saya masuk di sini. Jadi inilah editor ya. Editor dari form karyawan. Nah, jadi silakan teman-teman membuat prosedur fungsi atau function di dalam public class ya. Di dalam public class. Jadi bisa teman-teman buat di sini. Di sini ada terbentuk satu function ya, atau satu sub, yaitu sub form load. Nah, kita buat satu fungsi di bawahnya, kita enter, lalu teman-teman bisa buat fungsi yang pertama yang saya buat yaitu untuk list grid ya. Jadi saya buat sub list grid, lalu saya enter. Nah, maka di sini terbentuk satu sub atau satu function, namanya itu adalah list grid. Nah, sub ini atau function ini saya gunakan untuk mengatur kolom dari data grid view yang saya gunakan di form karyawan yang ini ya. Oke. Nah, kita lanjut try and catch ya, silakan teman-teman pilih. Lalu kita buat perintah untuk mengatur lebar kolom dari data grid view ini. Data grid, jadi namanya ya data grid view 1 dot column. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman melihat dari listing ini, data grid view 1 di mana kolomnya ada berindeks 0 atau ada di indeks 0, yaitu lebar yang saya berikan adalah 100 ya. Jadi kolom pertama lebarnya itu adalah 100. Nah, kita lanjut. Nah, untuk lebih cepatnya bisa kita copy paste ini ya. Yang kita ganti adalah indeks dari kolom tersebut. Selanjutnya adalah kolom
indeks 1 di sini saya membuat lebarnya contoh 200 karena kolom ini adalah kolom nama, terus kolom yang pertama ini adalah kolom nik karyawan ya, nama, terus kolom berikutnya yaitu indeks 2, dimana kolom ini adalah kolom jenis kelamin dari karyawan. Nah, saya pakaikan 150. Seterusnya di kolom berikutnya yaitu kolom alamat saya gunakan 200, dan kolom terakhir yaitu kolom untuk nomor telepon. Berarti indeksnya di sini indeks 4. Nomor telepon saya pakaikan juga lebarnya yaitu 100. Oke. Nah, selanjutnya yaitu untuk membuat header dari table ini ya. Nah, berarti perintahnya adalah data grid view 1 titik kolom titik header seperti ini. Saya tulis yang pertama yaitu nik karyawan gitu ya. Nah, selanjutnya bisa kita juga copy paste, lalu kita ganti ini adalah nama, selanjutnya adalah jenis kelamin, dan kolom berikutnya yaitu alamat karyawan, dan yang terakhir yaitu di kolom 4 ada nomor telepon. Nah, seperti ini perintah untuk membuat list grid, di mana fungsi dari list grid ini adalah untuk mengatur lebar dari kolom serta membuat header table ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau panggil dari function yang kita buat ini, itu kita harus masukkan ke dalam event form load-nya. Nah, di sini kalau kita lihat form karyawan berada di event load. Nah, disinilah kita panggil. Nah, caranya untuk memanggil function itu kita tulis call spasi nama functionnya. Nah, nama functionnya ini adalah list grid. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada nama function yaitu list grid. Nah, kita pilih. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa di sini panggil koneksi database-nya ya, call koneksi DB ya. Ini nama koneksi database yang kita buat sebelumnya ya, gitu. Nah, kalau ada teman-teman bertanya di mana kita ambil koneksi database, itu di video tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat modul koneksi ya, yang ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini modul koneksi. Nah, yang kita panggil tadi adalah nama function atau nama sub dari koneksi database tersebut, yaitu koneksi DB. Oke, nah kita lanjut. Nah, setelah itu kita coba save, lalu kita jalankan. Nah, di sini nanti akan muncul data yang ada di database kita di data grid view. Nah, di sini kenapa belum muncul? Karena kita belum membuatkan function untuk meload data atau menampilkan data dari database ke data grid view yang ada di form kita. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsi atau functionnya.
Jadi untuk membuat fungsi lagi, silakan teman-teman buat di luar dari fungsi yang lain. Yang jelasnya intinya harus berada di dalam kelas utama. Nah, ini kita buat tadi satu function list grid sub, di sini ada penutupnya n sub. Nah, berarti di luar dari n sub kita buat lagi satu function. Saya buat contoh sub load data ya. Nah, itu lalu saya buat sama dengan new dbc dot odbc data adapter. Saya buat di sini perintah SQL. Perintah SQL untuk menampilkan data yaitu select bintang from, nama tabelnya di sini, nama tabel saya adalah tabel karyawan. Oke. Di sini di luar penutup kutip harus kita panggil koma data connectionnya ya, DC. Oke, selanjutnya sini saya buat ds sama dengan new data set, di bawahnya lagi ds.clear, lalu di sini saya buat .fill, lalu buka kurung tutup kurung ds, koma, lalu saya buat lagi string di sini, nama tabelnya karyawan. Selanjutnya itu kita panggil data grid view-nya dot data source sama dengan buka kurung tutup kurung, lalu di dalamnya ds.table, lalu buka kurung tutup kurung, kita pakaikan string di dalamnya, nama tabelnya lagi kita panggil karyawan. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perintah load data atau menampilkan data dari database ke data grid view yang ada di dalam form aplikasi kita di visualbasic.net. Oke, kita coba jalankan. Nah, tapi ketika teman-teman sudah membuat satu function atau fungsi, jangan lupa teman-teman kembali memanggil di form event load-nya. Ya, di sini saya panggil di bawahnya koneksi call load data. Oke, kita save, lalu coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul fill-fillnya ya. Ini karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan alamat. Oke, serta fill terakhir yaitu nomor telepon. Oke, nah untuk membuktikan bahwa aplikasi ini itu betul-betul terkoneksi dengan database kita, coba kita masukkan data ke dalam database kita secara manual dulu ya, untuk mencoba apakah modul koneksi yang kita buat di Visual Basic ini berhasil menghubungkan aplikasi kita dengan database yang ada di dalam MySQL kita. Nah, di sini saya input satu data di tabel karyawan ya secara manual ya. 1 2 3, nama karyawan Maman, laki. Oke. Oke, saya save, saya refresh. Setelah itu saya kembali ke aplikasi yang ada di Visual Basic.
saya coba jalankan lagi. Nah, di sini sudah muncul data yang kita sudah input di database kita ya secara manual. Nah, berarti ini membuktikan bahwa aplikasi di Visual Basic kita itu sudah terkoneksi dengan database. Nah, di mana perintah untuk menampilkan data dari database ke data grid view itu kita membuatkan satu prosedur fungsi namanya adalah load data. Oke. Nah, itulah cara bagaimana kita menampilkan data dari database ke form aplikasi kita di visualbasic.net. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk di pembuatan coding atau listing di masing-masing kontrol, yaitu simpan, edit, hapus, dan reset. Nah, bagaimana cara untuk memberikan kontrol di tombol simpan, tombol edit, tombol hapus, dan reset? Kita akan lanjutkan di video tutorial berikutnya.